Kamera baru untuk pemula belakangan ini makin jarang, jadi saya cukup senang dan sekaligus agak terkejut saat Canon mengumumkan Canon EOS R100. R100 ini adalah kamera mirrorless dengan sensor APS-C 24 megapiksel dan termasuk dalam sistem Canon EOS R. Jadinya dia kompatibel dengan lensa-lensa Canon RF atau RFS. 10 tahun yang lalu, Canon pernah membuat sistem EOS M yang pada awalnya cukup baik. Tapi sejak tahun 2018, Canon lebih fokus ke pengembangan Canon EOS R yang dimulai dengan kamera Canon EOS R dan Canon EOS RP yang keduanya bersensor full frame. R100 ini menggunakan mount yang sama, jadi kita bisa memasang lensa-lensa full frame dari Canon RF dan di masa depan akan lebih baik daripada Canon EOS M yang sepertinya tidak dikembangkan lagi oleh Canon. Meskipun memang belum ada berita resminya. Secara desain, Canon R100 ini mirip dengan kamera DSLR Canon, tapi jauh lebih compact. Kamera ini punya jendela bidik, punya hot shield di atas kamera, mode dial, tombol rekam video, satu command dial untuk mengganti setting, dan di bagian belakang ada berbagai tombol akses cepat ke ISO dan beberapa fungsi yang lain. Yang berbeda dengan kamera Canon baru lainnya, yaitu layarnya ini fix, tidak bisa diputar, dan sayang sekali tidak bisa touchscreen. Di samping kiri ada port untuk mic dan juga remote. Sayang tidak ada headphone jack untuk monitoring audio. Di sebelah kanan ada port USB dan HDMI micro. Baterai di kamera ini termasuk kecil, jenis LPE17 yang cukup banyak digunakan di kamera Canon yang pemula. Ada satu slot untuk SD card UHS 1. Dan yang mengejutkan saya, ada charger eksternalnya. Jarang kamera baru yang kasih charger eksternal dalam satu paket pembelian. Biasanya yang disuplai hanya kabel charging saja. Lensa yang dipaketkan dengan Canon R100 ini adalah lensa Canon RF S18 45mm f4,5 sampai 6,3 IS STM. Bukannya relatif kecil ya, sehingga kurang optimal di kondisi yang agak gelap. Positifnya, lensa ini desainnya collapsible, jadi saat disimpan tidak makan tempat, dan juga ada image stabilization dan motor fokus STM yang mulus dan cukup cepat. Sensor 24 megapiksel APS-C menurut penilaian saya cukup bagus di kondisi cahaya yang baik. Dan saat kita menggunakan ISO yang rendah seperti ISO 100-400. Tapi kalau misalnya hari mulai sore dan cahaya mulai redup, dan kita hanya menggunakan lensa kit yang bukaannya tidak terlalu besar, ISO terpaksa dinaikkan, dan ISO 1600 ke atas, noise akan mulai muncul. Dan kalau kita filenya motretnya pakai JPEG, maka detail foto akan berkurang karena adanya noise reduction. Untuk videonya sendiri, R100 ini sudah bisa rekam video 4K 24p. Tapi ada cropping nih, dan pencinta slow motion hanya bisa menggunakan format HD, High Definition, selambat 4 kali atau 120p. Kinerja R100 ini mirip dengan kamera pemula pada umumnya, tidak terlalu cepat, yaitu di 6,5 frame per second. Tapi saat mengikuti subjek yang bergerak, itu akan menurun kecepatannya menjadi hanya 3,5 foto per detik saja. Sistem autofocus mirrorless ini cukup bagus, yaitu menggunakan teknologi dual pixel AF, tapi yang generasi pertama. Buat tracking subjek yang tidak bergerak terlalu cepat cukup baik, tapi kalau misalnya untuk tracking subjek yang agak cepat ya, dan kemudian mungkin untuk wajah dan matanya tidak terlihat dengan jelas, maka kamera ini akan sedikit kesulitan. Yang bikin bingung teman-teman yang mencari kamera pertama atau yang harganya terjangkau adalah adanya beberapa pilihan kamera lain yang spesifikasinya itu agak mirip. Misalnya ada Canon M50 atau Canon DSLR 200D. Jika teman-teman bertanya kepada saya akan cenderung menabung dan memilih Canon EOS R50 yang pernah saya review di channel Info Fotografi ini. Alasannya, dengan nambah sekitar 3 juta atau sekitar 30%, kita bisa mendapatkan kamera dengan prosesor yang terbaru Digic X yang kinerjanya lebih cepat, jadi lebih banyak fitur dan kualitas videonya lebih baik. R50 juga punya layar putar dan touchscreen, jadi lebih mudah dan cepat untuk mengganti setting
daripada menggunakan tombol. Pilihan kamera Canon ini mengingatkan saya pada pilihan ukuran cup di cafe. Kita akan merasa lebih untung jika memilih cup yang jauh lebih besar karena hanya nambah sedikit saja harganya dari cup yang kecil. Tapi yang perlu teman-teman ketahui juga dari Canon EOS R50 adalah hot shoe-nya itu punya teknologi multifunction, tapi tidak punya pin tengah sehingga kita tidak bisa atau sulit memilih aksesoris buatan pihak ketiga. Sebaliknya, yang R100 ini tidak memiliki multifunction shoe, tapi dia punya pin tengah yang berarti kita bisa pasang aksesoris murah seperti flash buatan pihak yang ketiga. Jadi teman-teman yang justru suka menggunakan aksesoris dari pihak ketiga, malah sebenarnya pilihan R100 ini lebih bagus daripada R50. Canon R100 ini mungkin bukan pengganti Canon EOS M50, tapi lebih ke penerus lini Canon EOS M100 dan 200. Memang secara fisik kedua kamera ini sudah sangat berbeda. M200 desainnya seperti kamera compact yang bentuknya kotak dan atasnya datar. R100 ini seperti mini DSLR yang memiliki jendela bidik dan juga ada sedikit gridnya. Dalamannya memang tidak banyak peningkatan, tapi adanya jendela bidik, hot shoe, dan juga air mount yang baru itu akan memudahkan bagi teman-teman yang kedepannya akan menambah lensa atau aksesoris untuk membuat foto dan video yang lebih kreatif. Saya pribadi menghargai usaha Canon untuk memberikan pilihan dan memproduksi kamera entry level yang relatif terjangkau. Jika kita bandingkan dengan merek lain itu lebih mengutamakan memproduksi kamera yang menengah sampai high-end, yang harganya mulai dari 15 juta ke atas. Saat saya review kamera ini, saya belum tahu harga pastinya R100 ini berapa karena belum resmi diluncurkan oleh Canon Indonesia. Tapi saya memperkirakan harganya sekitar 10 juta lewat sedikit. Oke, sampai di sini dulu ya informasi yang saya bisa bagikan tentang Canon R100 ini. Mudah-mudahan membantu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.